Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Mengenakan topi tinggi khas pesulap, pakaian bling-bling sambil menenteng koper rahasia, siapa lagi dia kalau bukan Pak Tarno? Apalagi ditambah dengan aksen medok dan tepuk tangan, serta jargon khasnya dibantu ya, bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Karakternya yang lekat itu sukses deh menggelitik penonton beberapa tahun silam. Namun kabar terbaru menyebutkan jika Pak Tarno saat ini bangkrut dan jatuh miskin, menyusul dirinya yang terekam sedang jalan kaki viral di dunia maya. Apakah benar pesulap yang disebut mirip Riande Masif itu telah melarat? Yuk konfirmasi kebenarannya pada konten 7 kabar terbaru dan fakta Pak Tarno yang dirumorkan bangkrut. Namun sebelum kalian terus menonton, jangan absen ya buat menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian selalu tahu konten hiburan terbaik setiap hari. Jatuh miskin karena kena tipu. Sebenarnya, isu pria bernama asli Sutarno itu jatuh miskin sudah sempat mengemuka di tahun 2018 silam. Saat itu seorang warganet tak sengaja berada satu angkot dengan Pak Tarno. Presenter itu tampak memakai kaos oblong dengan melepas wignya. Netizen pun mengabadikan video itu yang lantas menjadi viral. Pak Tarno pun meluruskan jika saat itu ia hendak menghadiri sebuah acara. Namun karena supir pribadinya mengantuk, mobilnya dianggurkan di rumah dan ia memutuskan naik angkot. Tak cuma karena alasan naik angkot, pria kelahiran Losari Brebes 6 September 1950 itu diisukan bangkrut karena kena tipu sejumlah temannya. Dikatakan temannya banyak yang meminjam uang padanya namun tak pernah dikembalikan. Tetapi ia kembali membantah jatuh melarat karena hal tersebut. Hanya saja ia menyesalkan uang yang dipinjamkannya itu seyogyanya ia rencanakan untuk berangkat haji dan membangun musolah di kampung. Kembali membantah bangkrut. Lalu bagaimana dengan kabar terbaru yang lagi-lagi menyebutnya bangkrut? Pria 70 tahun yang melejit berkat The Master Season 3 tersebut kembali menampik kesimpulan warganet. Ia mengakui dirinya memang adalah sosok pejalan kaki yang terekam kamera warganet. Ia pun bertanya-tanya apakah setiap orang yang berjalan kaki itu bangkrut? Apakah mereka yang berolahraga dengan jalan kaki adalah selamanya orang yang kere? Dalam akun channel Ferry Mariadi, Pak Tarno mengatakan kalau jalan kaki menuju suatu tidak menunjukkan seseorang jatuh miskin alias bangkrut. Hingga kini ia mengaku kondisinya tetap baik seperti sebelumnya. Ia membeberkan masih memiliki aset berupa mobil, rumah, sawah, hingga motor. Tapi Pak Tarno juga membantah jika video itu adalah rekayasa dirinya. Jangan katain bangkrut. Nah, saya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya sawah, nggak dibangkrut. Alasan berjalan kaki. Lebih lanjut, pria yang biasa dipanggil Master Tarno ini mengungkapkan alasan dirinya berjalan kaki. Ia berkisah saat itu Pak Tarno berencana akan mengobati seseorang yang rumahnya tak begitu jauh dari kediamannya. Sebelum menjadi pesulap terkenal, Pak Tarno memang diketahui sering diminta tolong menyembuhkan sakit seseorang dari segi kebatinan. Saat itu ia berjalan dengan bantalan tas berisi sarung, peci, dan membawa air putih. Ia mengaku menggunakan doa-doa dalam proses pengobatannya dan tak menetapkan bayaran. Mengemis dan kerja serabutan. Tak cukup dengan tuduhan telah bangkrut dan jatuh miskin, segelintir netizen juga menengarai jika Pak Tarno dirumorkan mengemis demi bertahan hidup. Mendengar hal itu ia pun menepisnya dan mengaku pasrah dengan gosip yang makin tak jelas juntrungannya itu. Sementara itu dalam perbincangannya dengan Milani Ricardo, ia mengkonfirmasi masih jadi tulang punggung keluarga karena anak-anaknya tak banyak membantu. Rata anaknya bekerja serabutan. Ya, namanya kerja serabutan. Kisah pilu dan sukses. Sejak kecil Pak Tarno sudah hidup sebatang kara.
Ayahnya tutup usia dan ibunya kemudian menelantarkannya karena kawin lari dengan pria lain. Seorang diri Pak Tarno bertahan hidup dengan makan olahan jagung. Karena ingin memperbaiki nasib, ia lalu merantau ke Bogor dan Jakarta. Di ibu kota, pengisi acara ranking 1 tersebut mulanya bekerja serabutan asalkan halal. Ia antara lain menjual minyak tanah, lalu berganti menjajakan martabak keliling dari sekolah ke sekolah. Saat menjual martabak itulah ia menarik perhatian murid SD bermain sulap. Belakangan aksinya tersebut dilihat oleh seorang guru yang kemudian menyarankannya mengikuti ajang pencarian bakat sulap The Master di televisi. Ia pun iseng mengikutinya dan berharap bisa mengubah nasibnya. Meski tak menjadi juara, penampilannya yang unik membuat juri Deddy Corbuzier memberinya gelar Master of Traditional Magic. Berkat kompetisi inilah nasib Pak Tarno jadi terkenal dan kondisi ekonominya membaik. Dia bisa memenuhi kebutuhannya hingga membeli sawah, rumah, mobil, serta membuka warnet termasuk menikah dengan pramugari cantik. Miliki 2 istri dan 5 anak. Masih dari channel Ferry Mariadi, kondisi pandemi memang berdampak dari segi pemasukan. Namun Pak Tarno memastikan kondisi rumah tangganya tetap harmonis. Pak Tarno diketahui punya 2 istri dan 5 anak. 4 anak dari pernikahan terdahulu serta 1 anak dari hasil pernikahannya dengan istri keduanya sang pramugari. Pada mulanya istrinya yang tinggal di kampung tak menyetujui pernikahannya dengan sang awak kabin. Tapi pesulap yang mengidolakan dan meniru gaya Rian The Massive itu nekat menikahi seorang pramugari bernama Sri Rahayu pada 2013 silam. Sumber penghasilan. Efek pandemi yang membuat penghasilan menjadi seret bagi pelaku dunia hiburan juga berlaku bagi seorang Pak Tarno. Namun begitu ia masih sesekali tampil menghibur sebagai pesulap. Ia mengaku sering diundang tampil sebagai magician di pesta ulang tahun dan event lainnya. Pak Tarno juga masih berpenghasilan sebagai presenter televisi, misalnya mengisi acara Master Show. Selain 2 sumber penghasilan tadi, Pak Tarno juga beroleh pendapatan dari usaha membuka praktik pengobatan tradisional di rumah. Ia mengaku melakukannya diiringi dengan ibadah sholat hingga puasa sunnah. Ia mengaku rutin puasa dan sholat malam yang tak pernah putus. Sementara untuk biaya pengobatan, ia menerima bayaran seikhlasnya. Sekarang sudah terkonfirmasi ya, bahwa Pak Tarno baik-baik saja. Kondisi keuangan dan keluarga tidak seperti asumsi netizen yang memang selalu kepo dan kadang jadi peramal. Yang salut seperti pengakuan Pak Tarno, ia rajin puasa sunnah dan sholat malam tak pernah putus. Patut dicontoh nih guys. Terima kasih banyak ya sudah menonton hingga tuntas. Kini saatnya kalian menekan tombol like, share, dan silahkan berkomentar. Kita ketemu lagi ya pada edisi terbaik lainnya. Bye-bye.